Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi kami dari kelompok 30 praktikum pengolahan citra digital akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu tentang klasifikasi wajah memakai masker dan tanpa masker. Jadi anggota kelompok kami di sini ada Wicaksono Hadidulmanan, saya sendiri Holik Mirar Harja, Aditya Zulmatorik, dan M. Danuarta Wiraguna. Dan latar belakang dari proyek kami adalah penggunaan masker di lingkungan kerja seperti laboratorium, tambang, dan pabrik merupakan bagian penting dari standar keselamatan untuk melindungi pekerja dari paparan debu, bahan kimia, atau gas berbahaya. Namun, pengawasan manual terhadap kepatuhan pemakaian masker kurang efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem otomatis berbasis pengolahan citra digital yang mampu mendeteksi dan mengklasifikasikan wajah memakai masker dan tanpa masker secara real time, guna meningkatkan keselamatan dan efisiensi pengawasan di area kerja berisiko tinggi. Oke, Baik, selanjutnya selanjutnya deskripsi Pnogram. Di sini Pnogram bertujuan untuk mendeteksi dan mengklasifikasi penggunaan masker pada wajah. Sistem akan mengambil dataset gambar, melakukan penipnos, ekstraksi fitur menggunakan GLCM atau Gray Level Coordinates Matrix, kemudian melakukan seleksi fitur, pelatihan model klasifikasi yang berupa Random Forest, SVM, dan KNN, serta evaluasi performa model dengan confusion matrix dan classification report. Oke, selanjutnya di sini ada penjelasan dataset yang di mana dataset terdiri dari dua label kelas yaitu gambar wajah dengan masker dan tanpa masker. Misal gambar-gambar ini dikumpulkan dalam folder terpisah untuk masing-masing dengan jumlah 100 citra. Nah, pada masing-masing label. Nah, ukuran gambarnya juga disamakan menjadi 224 kali 224 pixel dengan dikonversi ke grayscale. Nah, kemudian ini dilakukan argumentasi dengan merotorasi gambar pada sudut 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Nah, gunanya apa? Yaitu gunanya meningkatkan keragaman data dan memperkuat performa model. Nah, selanjutnya yaitu ini adalah percobaan satunya, yang dimana ekualisasi histogram menyeimbangkan kontras gambar agar distribusi intensitas lebih merata. Dan yang kedua, yaitu ada filter sharpening, yang dimana meningkatkan ketajaman gambar menggunakan kernel konvolusi. Nah, dan ini adalah hasil percobaan satunya. Nah, yang dimana random forest di sini adalah percobaannya, yaitu dan SFM dan KNS. Bisa dilihat di sini ada training set, precision recall, dan width marknya itu 0,98 sampai 79 dan width marknya itu 1 sampai 81. Nah, selanjutnya di sini adalah analisisnya yang dimana setelah menerapkan proses argumentasi. Nah, yang dasar ya, merupakan berupa rotasi citra pada sudut 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Itu dia itu terjadi peningkatan jumlah data sebanyak 4 kali lipat. Yang dimana tujuannya adalah memperkaya variasi visual agar model lebih general terhadap perbedaan orientasi objek. Nah, random forest juga menunjukkan kenaikan akurasi dari 78,6% menjadi 82,1%, terutama karena presisi pada kelas dark naik sebesar 20% sampai 7% sampai 91%. Nah, namun meskipun data lebih banyak, model seperti SPM ini justru mengalami overfitting ringan. Nah, dan KNN tetap stabil dengan selisih trend test kecilnya, tapi tidak terlalu signifikan peningkatannya. Nah, ini menunjukkan bahwa argumentasi rotasi membantu namun belum untuk perbaikan kualitas citra. Misalnya noise, kontras, dan tekstur. Nah, sehingga informasi yang ditangkap model belum optimal. Nah, kesimpulannya itu argumentasi rotasi efektif untuk memproses data, namun masih terbatas dalam meningkatkan akurasi secara menyeluruh. Nah, diperlukan tahapan lanjutan seperti peningkatan kualitas visual, ekstraksi fitur untuk mencapai hasil yang lebih konsisten. Nah, selanjutnya akan dibacakan teman saya. Oke, selanjutnya di pencobaan kedua ini ada 4 pre-processing, yaitu yang pertama equalisasi histogram, yang kedua filter sharpening,
yang ketiga median filtering, dan yang keempat Gaussian blur. Di mana penggunaannya ini ekualisasi untuk menyeimbangkan kontras gambar agar distribusi intensitas lebih menata, dan filtering ini untuk meningkatkan ketajaman gambar menggunakan kernel konvolusi. Yang ketiga, median filtering ini untuk memfilter median dengan kernel 3x3 untuk mengurangi noise-nya. Nah, yang keempat nih Gaussian blur, mengaplikasikan Gaussian blur untuk smoothing gambarnya. Nah, dari hasilnya bisa dilihat di sini ada random forest, SVM, dan KKN, di mana akurasinya 0,9825 yang random forest untuk bagian training setnya. Untuk testingnya dapat 0,825, kemudian SVM ini di bagian training setnya dapat 0,875, dan yang testingnya ini 0,925. Nah, untuk KKN, untuk training setnya dapat akurasi sebesar 0,8625 dan testing setnya 0,875. Untuk analisisnya, dari penggunaan tahapannya itu pre-processing-nya ditambah 2 pre-processing tambahan setelah pre-processing yang tadi, yaitu berupa pre-processing median filtering sama Gaussian blur. Habis itu di sini random forest akurasi testing tertinggi sebesar 82,1% dengan presisi kelas dark meningkat signifikan. Sementara itu SVM cenderung open fit, akurasi training tinggi. Tapi testing stagnan, KNN tetap stabil, namun kenaikannya tidak terlalu mencolok. Ekstraksi fitur berbasis GLCM seperti kontras, entropy, dan correlation dari berbagai sudut memberi kontribusi penting dalam mendeskripsikan tekstur citra. Namun, dominasi random forest menunjukkan bahwa model ini paling adaptif terhadap kompleksitas fitur hasil ekstraksi. Kesimpulannya, pipeline yang terdiri dari augmentasi, pre-processing, ekstraksi tekstur, seleksi fitur terbukti meningkatkan akurasi dan ketahanan model terhadap noise. Ke depan bisa dilakukan tuning hyperparameter dan eksplorasi fitur tambahan, misal LBP atau kolon histogram, untuk meningkatkan performa lebih jauh. Baik, untuk percobaan ketiga di sini kami menggunakan preprocessing yang pertama, yaitu ekualisasi histogram, yang gunanya untuk menyeimbangkan kontras gambar agar distribusi intensitas lebih merata. Dan yang kedua yaitu filter sharpening, yang gunanya untuk meningkatkan ketajaman gambar menggunakan kernel konvolusi. Dan yang ketiga yaitu median filtering, gunanya menggunakan filter median dengan kernel 3x3 untuk mengurangi noise. Dan preprocessing yang keempat yaitu Gaussian blur, yang gunanya untuk mengaplikasikan Gaussian blur untuk smoothing gambar. Dan yang terakhir di sini menggunakan deteksi tepi, yang gunanya untuk mendeteksi tepi dari pada sebuah citra. Dan ini untuk hasil percobaan ketiga dari kami. Yang pertama untuk random forest-nya dengan akurasi training set sebesar 0,9625 dan testing setnya di akurasi 0,75. Lalu di SVM training setnya 0,85 dan testing setnya 0,725. Dan untuk di KNN training setnya 0,825 dan testing setnya di 0,725. Untuk analisis dari hasil percobaan ketiga ini adalah setelah melewati beberapa tahapan lengkap mulai dari pembacaan data, preprocessing berlapis, serta ekstraksi fitur tekstur menggunakan GLCM pada sudut 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Pipeline menunjukkan hasil yang cukup solid dalam klasifikasi citra berbasis tekstur. Random Forest mencatat performa tertinggi pada testing dengan akurasi mencapai 83,4%, menunjukkan generalisasi yang baik terhadap data yang telah diproses. Presisi pada beberapa kelas meningkat tajam, terutama kelas dengan tekstur yang kontras. Sebaliknya, SVM menunjukkan gejala overfitting atau akurasi training tinggi namun stagnan saat testing. KNN memberikan hasil stabil namun tidak menunjukkan lonjakan performa yang signifikan.
Dan fitur-fitur GLCM seperti kontras, homogeneity, entropy, dan correlation terbukti mampu menangkap pola tekstur penting dari citra grayscale, terutama setelah peningkatan kualitas visual lewat pre-processing. Seleksi fitur dengan korelasi juga efektif mengurangi redundansi dan membantu model fokus pada fitur yang paling informatif. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kode proyek kami ini. Oke, jadi di sini yang pertama ada kode untuk mengimport library yang kami butuhkan seperti OS untuk berinteraksi dengan operating system, ada CV2 untuk mengolah citra gambar, ada matplotlib untuk menampilkan gambar dan sebagainya di sini. Nah, selanjutnya di sini ada kode untuk membaca folder dari label yang kami telah buat. Nah, jadi di sini data itu disimpan sebagai array, label dan filename juga disimpan sebagai array. Lalu di sini ada looping yang gunanya untuk membaca folder tersebut, yang dimana di sini dia akan membaca folder dataset lalu membaca isi dari folder tersebut. Nah, selanjutnya, nah di sini kita akan membaca gambar dari label itu dengan kode yang di sini, baris kode di sini tuh. Nah, lalu ada fungsi untuk mereset gambar agar prosesnya tidak terlalu berat saat melakukan pre-processing. Nah, terus di sini ada fungsi untuk mengubah gambarnya menjadi UNT8. Nah, yang terakhir di sini ada kode untuk mengubah gambarnya menjadi grayscale. Nah, terus di sini selanjutnya data akan dimasukkan ke dalam IMG, lalu label diisi dengan subfolder, dan juga nama di sini diisi dengan si file name-nya. Nah, terus di sini file name diisi dengan file name. Nah, terus terakhir di sini data dibaca sebagai array dengan menggunakan np.array dan juga label dibaca sebagai array dengan menggunakan np.array. Nah, di sini kami eh, melakukan augmentasi data, tapi eh, karena kami sudah cukup 100 citra pada labelnya, maka kami eh, tidak menggunakan kode ini. Nah, jadi di sini data sebelum augmentasinya 200, data setelah augmentasinya 0, karena kami tidak menjalankan baris kode ini. Nah, terus di sini kita masuk ke tahap preprocessingnya. Jadi di sini kami menggunakan preprocessing histogram, kemudian ekualisasi histogram, lalu melakukan konvolusi. Nah, di sini ini adalah proses pertama, percobaan pertama dengan kodenya di sini. Untuk histogram algoritmanya dia akan membaca nilai pixel pada setiap baris dan kolom dari gambar. Nah, lalu dia akan menghitung intensitasnya dan lalu mengembalikannya. Nah, terus di sini ekualisasi itu dia akan menghitung hasil dari histogram itu dibagi dengan seluruh jumlah pixelnya. Nah, terus di sini konvolusi itu cara kerjanya dia itu akan melakukan konvolusi yang dimana di sini itu eh, dia akan melakukan konvolusi di tiap pixelnya. Jadi dia akan menggunakan padding 0. Nah, dia akan mengembalikan hasil dari konvolusinya. Nah, terus di sini ada kode untuk melakukan preprocessingnya untuk seluruh citra. Dia akan memanggil fungsi-fungsi preprocessing di atas ini. Nah, lalu terus di sini dia akan menampilkan 20 data pertama dari citra yang sudah dilakukan preprocessing tersebut. Nah, kurang lebih seperti inilah 20 data pertama yang dilakukan preprocessing. Nah, jadi 20 gambar di atas ini ada yang memakai masker,
dan 20 data yang di bawahnya itu tidak memakai masker. Nah, terus ini dan di sini ada kode untuk mengonversi hasil pre-processing untuk memudahkan pengolahan data selanjutnya. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah. Nah, kita masuk ke fitur ekstraksi. Nah, jadi kode ini fungsinya untuk menghitung eh, co-occurrence dari sebuah citra grayscale pada sudut rotasi tertentu. Nah, jadi di sini sudutnya kita pakai 0, 45, 90, sama 135. Nah, sebenarnya kan tadi itu seharusnya kita melakukan augmentasi data, tapi karena data yang kami gunakan sudah cukup, yaitu 100 citra, jadi yang digunakan eh, data yang 0 derajat ini atau tidak diapa-apain. Nah, terus ini cuma manggil fungsi untuk eh, ekstraksi fiturnya kayak korelasi, dissimilarity, homogeneity, dan sebagainya. Nah, lalu di sini eh, akan dilakukan ekstraksi fitur dari tiap fungsi ini akan dipanggil di sini. Dia akan melakukan ekstraksi fitur. Nah, misalnya di sini, eh, nah di sini dia akan menghitung kontras, dissimilarity, homogeneity, entropy, energi correlation, dan sebagainya. Nah, di sini akan dilakukan prosesnya. Dia akan melakukan prosesnya ke data yang sudutnya 0, 45, 90, dan 135. Nah, balik lagi ke sebelumnya karena kami menggunakan data data yang tidak diaugmentasi, jadi dia akan tetap melakukan di sudut yang 0 derajat ini. Nah, begitu juga seterusnya di sini kurang lebih sama. Yang ini akan menghitung kontras dari citranya, yang ini melakukan dissimilarity, homogeneity, dan di sini entropi. Nah, di sini juga melakukan penghitungan energi. Nah, setelah melakukan penghitungan ekstraksi fitur tersebut, nah di sini akan dimasukkan ke dalam data tabel hasil dari perhitungan tersebut. Nah, kemudian akan ditampilkan hasilnya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Misalnya eh, label dengan width mask pada citra ke-0, indeks ke-0, dia kontrasnya bernilai 627. Lalu homogenitinya bernilai 0,199 dan seterusnya. Kemudian akan ditampilkan juga semua hasil dari proses ekstraksi fiturnya. Nah, kurang lebih seperti inilah hasil dari ekstraksi fiturnya. Nah, terus setelah dimasukkan ke data tabel hasil ekstraksi fitur tersebut, maka di sini akan kita lakukan penghitungan korelasinya. Nah, jadi kurang lebih ini adalah fungsi untuk menghitung korelasinya. Nah, kurang lebih seperti ini tabel dari hasil korelasinya, yang dimana ini akan menghitung korelasi dari tiap tiap citra dibandingkan dengan citra yang lainnya. Hasilnya akan seperti ini. Nah, lalu di sini ada kode untuk melakukan splitting data. Nah, apa fungsinya splitting data? Di sini kita akan membagi data menjadi eh, bagian train dan bagian test. Nah, di sini kan eh, nah di sini kita menggunakan eh, 2 0,2 sebagai test size-nya, yang dimana artinya itu kita menggunakan 20% untuk 20% citra untuk melakukan tes, dan sisanya yaitu 80% itu digunakan untuk melakukan train. Nah, terus selanjutnya, nah di sini ini adalah baris kode untuk melakukan normalisasi. Nah, terus di sini kita mendefinisikan
sebuah fungsi untuk memberikan hasil dari klasifikasinya. Nah, terus di sini kita mendefinisikan juga RF itu random forest, SVM, dan KNN. Nah, terus di bawahnya di sini adalah baris kode untuk melakukan klasifikasi. Nah, berdasarkan hasil penghitungan pada kode ini, nah didapat hasil seperti ini. Yang dimana di sini akurasinya 96,25, terus akurasi untuk testingnya 0,755. Nah, ini kurang lebih sama, tapi ini menggunakan metode SVM. Hasilnya seperti ini, di mana dia pada training set dia menghasilkan akurasi sejumlah 0,85 dan pada testing set dia akurasinya 0,875. Nah, sedangkan yang terakhir untuk yang training set KNN ini dia akurasinya untuk yang training itu 0,875, sedangkan yang testing itu 0,85. Nah, di sini eh, fungsi ini untuk menampilkan tabel dari eh, hasil akurasi pada klasifikasi tersebut. Nah, di sini berdasarkan hasil pengujian di atas itu, true labelnya di sini yang error itu untuk yang with mask dia error 1. Sedangkan yang without mask dia ada error 8 untuk yang random forest. Sedangkan SVM dia itu ada error 2 untuk yang with mask dan ada error 3 untuk yang without mask. Dan untuk yang KNN di sini dia ada error 2 dan untuk yang without mask dia errornya 4. Nah, ini adalah percobaan yang pertama. Nah, untuk percobaan yang kedua di sini semuanya sama kodenya, cuman dia beda di pre-processingnya. Nah, di sini dia itu nambahin eh, nambahin PD median seperti yang di PPT. Nah, yang di sini dia menggunakan ekualisasi histogram, filter sharpening, median filtering, dan Gaussian blur. Nah, untuk hasilnya sendiri, untuk hasilnya sendiri, untuk metode random forest, di training setnya dia menghasilkan akurasi 96, lalu di testing setnya 0,875. Kemudian untuk metode SVM dia di di trainingnya dia akurasinya 0,875 dan di testing setnya dia 0,925. Sedangkan untuk metode KNN dia akurasinya 0,88 untuk di training set. Sedangkan di testing dia akurasinya 0,875. Nah, untuk true tabelnya di sini yang random forest di label with mask dia error 1 dan without mask dia ada error 4. Sedangkan untuk di metode SVM dia tidak ada 0 atau benar semua. Nah, sedangkan untuk yang eh, without mask dia ada error 3. Nah, untuk KNN sendiri dia yang with mask-nya itu ada error 1, sedangkan without mask dia ada error 4. Nah, ini adalah hasil dari percobaan kedua. Terus yang terakhir di sini di percobaan ketiga menggunakan preprocessing, dia menggunakan tambahan preprocessing deteksi tepi. Kurang lebih preprocessing yang digunakan sama seperti percobaan kedua, namun namun ditambah deteksi tepi. Untuk hasilnya sendiri
Nah, di sini untuk yang random forest, dia training setnya di sini dapat 0,94 akurasinya. Sedangkan untuk yang testing setnya dia dapat hanya 0,77. Di metode SPM, dia di trainingnya dapat 0,86. Sedangkan di testingnya dia 0,87. Sedangkan di metode KNN, di akurasi training set dia dapat 0,86. Sedangkan di testing dia dapat 0,8. Dan untuk true tabelnya sendiri, di sini untuk yang with mass, dia errornya ada 5, sedangkan without mass, dia ada error 4 untuk metode random forest. Nah, terus di sini untuk yang SPM, di with mass-nya dia ada error 1, dan kemudian yang di without mass, dia ada error 4. Nah, sedangkan untuk metode KNN, yang with mass, dia ada error 4, dan yang without mass juga ada error 4. Nah, kurang lebih ini adalah hasil dari kode untuk project yang telah kami buat ini. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Eh, Sekian dari presentasi kelompok kami dan kesimpulannya adalah berdasarkan proses yang telah dilakukan, program ini dirancang untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan penggunaan masker wajah dengan pendekatan berbasis pengolahan citra. Dataset terdiri dari dua kelas utama, yaitu dengan masker dan tanpa masker, yang diproses melalui serangkaian tahapan preprocessing, termasuk ekualisasi histogram, sharpening, median filtering, Gaussian blur, dan deteksi tepi. Eksperimen dilakukan dalam 3 variasi preprocessing untuk mengevaluasi dampaknya terhadap performa model klasifikasi seperti random forest, SVM, dan KNN. Setiap gambar diubah menjadi grayscale dan diperbesar jumlahnya melalui augmentasi rotasi guna memperkaya data pelatihan. Dengan ekstraksi fitur melakukan GLCM dan evaluasi melalui confusion matrix, serta classification report, sistem ini bertujuan untuk menghasilkan model yang akurat dan andal dalam mengidentifikasi penggunaan masker pada citra wajah. Baik, itulah kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selamat malam.